Shalom semuanya, selamat pagi. Oke, terima kasih untuk koordinator doa yang sudah mempercayakan kepada saya pagi hari ini untuk sharing firman Tuhan. Saya percaya bahwa kita semua di ruangan ini, kita sama-sama belajar tentang Tuhan Yesus Kristus, dan kita memberi dampak, impact kepada dunia ini, dimulai dari diri kita sendiri. Nah, pagi hari ini saya mau sharing satu kebenaran firman Tuhan yang sudah memberkati saya dan menjadi pondasi dalam pelayanan saya, dan menjadi pondasi dalam keluarga saya, dan juga di dalam pelayanan yang Tuhan percayakan, yaitu di Timor Leste hari ini. Ya, saya beri judul Yesus Kristus adalah jawaban. Katakan amin. Haleluya. Saya mengajak Bapak dan Ibu semua, sama-sama kita buka di Yohanes 14 ayat 13. Yohanes 14 ayat 13. Saya masih menunggu, kita sama-sama baca. Yohanes 14 ayat 13. Baik, Bapak dan Ibu, jika sudah menemukannya, saya akan membacakannya buat kita bersama-sama. Demikianlah firman Tuhan. Yohanes 14 ayat 13. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, saya ulang sekali lagi, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam anak. Wow, ini luar biasa satu kebenaran. Firman Tuhan ini dahsyat. Berkata bahwa apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya. Ada sebuah garansi daripada Tuhan bahwa apa juga yang kamu minta di dalam namaku, Yesus Kristus, aku akan melakukannya. Supaya ada sebuah tujuan. Tujuannya adalah supaya nama Bapa dipermuliakan di dalam anak, yaitu dalam Yesus Kristus. Nah, pagi hari ini fokus saya adalah begini. Apa yang kamu minta di dalam namaku? Dalam nama Yesus. Apa yang kita minta di dalam nama Yesus? Dia berkata dia akan melakukannya. Saya mau bilang bahwa nama Yesus itu nama yang powerful, nama yang berkuasa, nama yang dahsyat, nama yang hebat. Ya, nama Yesus bukan sekedar sebuah nama yang kita pakai untuk menutup sebuah doa. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur begini dan begini. Bahkan juga saya menegur beberapa orang-orang yang bersama dengan saya untuk menghormati nama Yesus. Tidak boleh menyebut nama Tuhan sembarangan. Dulu ada jemaat, dia orangnya latah. Jadi kalau dia lagi berjalan, sandung batu, kemudian jatuh gitu. Yesus, 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 Yesus. Tidak. Saya bilang, mulai hari ini bertobat. Ya, bertobat. Nama Yesus adalah nama yang powerful. Nama yang powerful, nama yang berkuasa. Nah, jadi pagi hari ini ada beberapa hal yang saya ingin sharingkan kepada kita, untuk kita sama-sama belajar apa yang kita terima daripada nama Yesus Kristus. Nama ini dahsyat dan luar biasa. Nah, ada 7 hal yang saya rindu sharingkan kepada kita pagi hari ini, untuk kita bersama-sama belajar, dan doa saya lewat ruang Zoom maupun Facebook Harvest Academy, YouTube Harvest Academy, maupun juga Instagram, semua Bapak dan Ibu yang sedang terlibat di dalamnya, Anda diberkati oleh Tuhan pagi ini. Doa saya sederhana, Anda menikmati kebaikan Tuhan. Yang pertama yang saya mau sharingkan dari firman Tuhan ini, apa yang ada di dalam nama Yesus. Yang pertama, ada kuasa di dalam nama Yesus. Kita sama-sama belajar bahwa di dalam nama Yesus ada kuasa. Pagi hari ini di dalam ruang Zoom, mungkin ada Bapak dan Ibu yang mungkin datang dengan pergumulan, datang dengan persoalan, datang dengan minta maaf, mungkin ada sakit dalam tubuh, di fisik, atau mungkin juga ada masalah di dalam keluarga, dalam bisnis, atau di dalam segala lini kehidupan. Percaya bahwa di dalam nama Yesus ada kuasa. Kuasa yang mengubahkan, kuasa yang memulihkan, kuasa yang menyembuhkan, kuasa yang menciptakan sesuatu yang
dahsyat dalam hidup kita. Jadi mari kita taruh di hati kita, di pikiran kita, bahwa ada kuasa di dalam nama Yesus. Dan waktu ketika kita memperkatakan dalam nama Yesus, maka nama itu akan mengerjakannya bagi Anda dan saya. Ini menjadi fondasi di dalam pelayanan saya hari ini, bahwa sejak menerima Yesus Kristus dari tahun 1999, saya tahu benar bahwa wow, di dalam nama ini dahsyat. Waktu ketika Timor Leste sedang masuk dalam masa-masa kelam, semua berlarian, mencari keselamatan, ya sedang masa kelam bagi kami saat itu 99. Tetapi datanglah kakak saya dan berkata bahwa, ayo ikut saya, gitu ya. Dan akhirnya saya dibawa tanpa saya tidak tahu tujuan mau diajak kemana. Terus kemudian ternyata saya dibawa ke gereja dan saya dibilang, ayo terima baptisan. Nah, gitu. Akhirnya 99 senjata sedang berbunyi di mana-mana, ribut, dan akhirnya saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, ada kuasa di dalam Yesus Kristus. Ada kuasa di dalam nama Yesus. Percaya bahwa apapun pergumulan Anda pagi hari ini, bahwa ada kuasa di dalam nama Yesus. Ada kuasa dalam nama Yesus. Pagi hari ini saya mengajak kita untuk bersama-sama untuk menaruh percaya yang begitu besar kepada Kristus. Karena dia bisa menolong kita pagi hari ini. Apapun pergumulan kita, apapun tantangan yang kita hadapi hari ini, apapun masalah yang kita hadapi hari ini, percaya bahwa di dalam nama Yesus ada kuasa yang besar. Amin. Yang kedua, apa yang ada dalam nama Yesus? Ada kesembuhan di dalam nama Yesus Kristus. Nah, pagi hari ini kita percaya bahwa di dalam nama Yesus ada kesembuhan. Yang saya temukan di hari-hari ini, di dalam pelayanan kita, banyak yang mengalami sakit secara fisik. Juga berkaitan dengan COVID-19 yang hari ini melanda seluruh dunia hari ini, menimbulkan sakit secara fisik, juga secara spirit, secara jiwa, dan membuat orang menjadi takut di mana-mana. Tetapi saya mau katakan kembali bahwa di dalam nama Yesus ada garansi kesembuhan. Di dalam nama Yesus ada pemulihan, ada pertolongan. Wow. Jadi kalau kami saya melayani di sebuah distrik di Timor Leste ini, saya mungkin perjalanan 1 jam dari kota Dili menuju ke distrik ini, distrik Kermera namanya. Dan yang kami temukan hari-hari adalah bagaimana orang-orang yang sakit dan mereka tidak punya biaya untuk berobat di rumah sakit. Ataupun mungkin ada yang sudah ke rumah sakit namun tidak bisa tertolong dan akhirnya harus pulang. Dan di saat ketika mereka sudah tidak mempunyai jalan keluar, mereka mulai mengontak kita, menghubungi kita, dan kita datang. Satu yang saya taruh di hati saya, di pikiran saya adalah begini. Saya membawa kesembuhan. Saya membawa pemulihan. Karena apa? Karena nama Yesus. Itu modal. Itu dasarnya. Dan ketika saya, ada satu anak rohani saya bilang begini, "Wih Bapak, ini dia sakitnya parah ini. Ini sakitnya berat." Nah begitu. Sepertinya tidak bisa tertolong. Nah, gitu ya. Tapi saya bilang, tenang anak. Santai. Ya, bahasa kerennya hari ini santuy gitu ya. Di dalam nama Yesus, kesembuhan pasti datang. Saat itu kami datang. Mendatangi Bapak ini, lalu Bapak tua ini bilang begini, "Pak, saya harus diamputasi, harus dipotong kaki saya." Nah, begitu. Harus dipotong kakinya karena memang sudah tidak bisa lagi, harus diamputasi. Terus kemudian dia begitu sedih, dia begitu menderita, dan tidak ada solusi buat dia. Tetapi waktu ketika kami datang, saya bilang sama Bapak ini, "Percaya saja, kakimu tidak akan dipotong. Percaya saja, kamu akan berjalan dengan normal. Kau pilih mana?"
kakimu dipotong, atau kau percaya Yesus, dan kemudian kau berjalan dengan dua kaki. Tentu dia akan memilih percaya Yesus. Dan waktu kita berdoa, di dalam nama Yesus yang powerful itu, 3 hari kemudian saya mendapatkan berita bahwa kakinya yang sudah bengkak, yang sudah harusnya dipotong itu, yang sudah sama sekali nggak bisa berjalan, dan dia berkata bahwa saya sembuh 100%. Wow, luar biasa. Dan saya percaya bahwa di dalam nama Yesus ada kesembuhan. Dan pagi hari ini mungkin teman-teman yang ada dalam ruang Zoom yang mungkin sedang mengikuti lewat live streaming Facebook atau Instagram dan juga YouTube daripada Harvest Academy, engkau punya penyakit, mungkin maaf, engkau sedang dalam kondisi sakit. Percaya saja, di dalam nama Yesus engkau sembuh. Berdiri dan berjalanlah, karena engkau disembuhkan Tuhan. Apapun sakitnya. Mau pilek, mau jerawat, apapun. Mau sampai pada kanker yang tinggal nafas sudah bisa kita hitung 1, 2, 1, 2. Oh haleluya. Dalam nama Yesus, sakit harus pergi. Kesembuhan harus datang. Karena itulah Yesus datang mati di kayu salib. Darah yang tercurah, darah yang keluar dari setiap tubuhnya, itu ada kesembuhan. Dan kita percaya kesembuhan benar-benar terjadi. Nah, yang ketiga, ada apa lagi dalam nama Yesus? Yang ketiga, ada mujizat di dalam nama Yesus. Haleluya. Ada sebagian orang yang berkata bahwa oh, mujizat sudah selesai. Dengan berakhirnya rasul-rasul, ke-12 rasul, maka selesai mujizat. Saya mau bilang begini pagi hari ini Bapak dan Ibu, kisah para rasul sampai hari ini tidak ada penutupnya. Kalau yang lain-lain, kitab-kitab yang lain, Injil-Injil yang lain ada penutupnya, tapi kisah para rasul tidak ada penutupnya. Karena apa? Karena kita harus meneruskannya hari ini. Kisah para rasul akan diteruskan sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Jadi hari ini saya Samuel Gili sedang meneruskan kitab para rasul di Timor Leste. Dan Pak Vincent lagi meneruskannya di Australia sana. Dan semua rekan-rekan di dalam Harvest sedang meneruskan di tempat di mana kita ada. Ya, jadi hari ini mujizat bukan selesai pada masa itu. Mujizat masih terus berlangsung sampai detik ini, sampai pagi ini. Mujizat masih ada. Jadi mari kita taruh di hati kita, percaya sesuatu bahwa mujizat Tuhan pasti ada dan masih ada, dan itu terjadi di dalam nama Yesus. Saya taruh di hati saya begini, ketika kalau saya mengunjungi orang-orang yang sedang dalam masalah, saya selalu berkata bahwa Samuel, kamu adalah solusi. Ya, kamu adalah solusi. Karena kenapa saya berkata bahwa saya adalah solusi? Saya adalah jawaban bagi orang itu. Saya adalah solusi bagi orang itu karena saya percaya bahwa Yesus itu ada di dalam saya. Kristus itu tinggal di dalam saya. Maka ketika saya datang, orang itu akan berkata, wow, ini dia solusi saya datang. Nah, saya berdoa, setiap Anda dan saya di dalam ruang Zoom ini maupun media sosial yang kita punya, kita ini adalah solusi. Di mana kita hadir, kita membawa solusi buat orang itu. Kita menghadirkan mujizat. Saya berkata bahwa saya adalah mujizat. Kenapa? Karena si pembuat mujizat yaitu Yesus Kristus itu ada dalam saya. Bahkan dia memberikan sebuah garansi bahwa apapun juga yang kamu minta di dalam namaku, aku, wih gaya, luar biasa, dahsyat. Tuhan tidak bilang ini, oh kau harus bayar 10.000 US dollar dulu. Kau harus beri persepuluhan besar dulu. Kau harus rajin supaya saya melakukannya bagimu. Tidak. Dia berkata bahwa apapun juga yang kamu minta di dalam namaku, aku akan melakukannya bagimu. Dalam hal ini untuk satu tujuan, nama Bapa dipermuliakan. Percayalah Bapak dan Ibu bahwa ketika mujizat Tuhan terjadi atas seseorang, tidak mungkin orang itu akan diam. Orang itu akan membuka mulutnya dan akan berkata-kata, Yesus menyembuhkan aku. Saya punya sebuah kesaksian begini. Ada seorang nona datang kepada saya, umur 23 tahun. Mohon maaf, hidupnya kelam. Masa lalunya terlalu buruk. Dan orang-orang menolak dia. Saya bilang bahwa orang boleh menolak kamu. Tapi saya dengan tim dan
keluarga besar ini menerima kamu. Akhirnya dia bergabung bersama kita. Terus dua hal dia minta kepada saya, Bapak, bantu saya berdoa supaya saya bisa punya jodoh. Karena jodoh saya yang dulu gagal semua, kandas. Maksudnya suaminya ya, akhirnya terjadi perceraian 2 kali. Dia datang pada saya dan dia berkata, Bapak minta tolong berdoa supaya Tuhan bisa memberikan saya suami yang mengasihi saya dan bisa menerima keadaan saya apa adanya. Lalu yang kedua, Bapak, saya minta tolong berdoa supaya saya bisa bekerja. Ya, dia ingin bekerja di luar negeri. Begitu. Singkat cerita kita berdoa. Saya bilang, kamu percaya mujizat itu masih ada. Singkat cerita kita berdoa. Dalam waktu 1 bulan, proses itu terjadi. Sekonyong-konyong datang seorang pemuda dari daratan Cina sana, datang ke Timor Leste. Terus kemudian ketemu dia. Hari pertama ketemu, Cina ini langsung jatuh cinta sama nona ini, suka sama nona ini, terus kemudian dia langsung menghubungi keluarganya dan mengatur semua proses-proses dan memberikan sedikit biaya kepada keluarga perempuan dan akhirnya nona ini dibawa ke Cina. Dan hari ini dia sudah di Cina. Menikah sama orang Cina asli, terus dia bisa bekerja di Cina. Saya dalam hati, aduh Tuhan, kau dahsyat luar biasa. Engkau bisa melakukan satu paket. Dahsyat, Tuhan dahsyat. Ya, Tuhan berikan suami dan juga dia bisa pergi ke Cina dan kerja di Cina. Oh haleluya, luar biasa. Ya, dan semua surat menyurat dia bilang ini, Bapak, kalau ini datang dari Tuhan, maka semua pengurusan dokumen akan clear dalam waktu yang sangat singkat dan tidak ada masalah. Dan ajaibnya semua terselesaikan. Tuhan kirimkan orang-orang yang membantu dia begini dan prosesnya cepat. Makanya sampai di Cina, dia datang ke kedutaan Timor Leste dan semua diatur dengan sangat baik. Dan hari ini dia sudah memiliki seorang anak luar biasa dan saya dipanggil kakek luar biasa. Kakek hitam tapi cucunya sipit. Oh, dahsyat Tuhan hebat. Sayang Tuhan itu luar biasa. Nah, lewat nona ini mujizat yang dia alami, dia tidak sendiri. Dia ceritakan kepada adik-adiknya. Dulu adik-adiknya marah. Kamu main ikut bapak itu. Itu tidak benar, itu sesat itu. Tapi kesaksian ini sebuah kisah nyata yang tidak bisa dibantah oleh apapun juga. Dan akhirnya adiknya percaya, iya benar. Di dalam Yesus ada mujizat. Dan keluarga besarnya, akhirnya saya diberikan kesempatan untuk melayani satu desa. Dan mereka menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mujizat itu terjadi akan memuliakan nama Tuhan. Nah, yang keempat, dengan cepat, di dalam nama Yesus ada kelepasan. Yes, ya. Di dalam nama Yesus ada kelepasan. Percaya hari ini kira-kira apa yang menindih? Apa yang menjadi beban? Apa yang menjadi persoalan? Percayalah bahwa di dalam nama Yesus ada kelepasan. Di dalam nama Yesus ada pemulihan. Di dalam nama Yesus kita bisa melihat bagaimana orang-orang dibebaskan. Timor Leste, dalam pelayanan kita melihat bagaimana banyak jiwa-jiwa yang dibelenggu, yang terikat dengan kuasa-kuasa gelap. Yang terakhir ada seorang nona yang datang ke kita. Dia mempunyai hubungan asmara dengan seseorang, terus kemudian waktu ketika dia berjalan di tengah jalan, akhirnya hubungan asmara mereka harus putus, harus kandas, dan si nona ini datang ke kota Dili dan dia bekerja, akhirnya dia menikah, terus kemudian mantannya ini emosi, tidak terima, terus kemudian menggunakan kuasa gelap. Ya, bahasa Indonesianya bilang begini, cinta ditolak, dukun bergerak. Akhirnya nona ini dia terikat dan dia dibawa kuasa kegelapan, dibawa kendali orang lain. Dia melakukan hal-hal yang di luar nalarnya sendiri, di luar pikirannya sendiri, dan perbuatan-perbuatannya memalukan keluarga. Singkat cerita, dia ada seorang teman rekan kerjanya, karena waktu itu dia mencoba mencari jalan keluar ke tempat lain,
dan dia pulang dengan muka yang agak sedikit babak belur. Terus kemudian temannya menegur dia, kamu kenapa kok luka begitu? Iya, saya sedang berobat untuk sakit saya ini. Terus kemudian temannya bilang ini, oh begini saja, kamu mau nggak saya bantu gitu ya. Kebetulan temannya ini rekan kerja kita, rekan di gereja. Teman saya bilang begini, kamu mau nggak saya bantu? Oh mau. Nah Nona ini bilang begitu. Ini saya kasih nomor, akhirnya kasih nomor istri saya. Singkat cerita, Nona ini dibebaskan ya dari kuasa gelap yang mengikuti dia. Nah, waktu ketika saya dengan istri melayani Nona ini, saya tidak bisa bilang bahwa di dalam nama Samuel setan pergi, tapi dalam nama Yesus. Dan setan itu dengar apa yang saya katakan, karena Yesus di dalam saya. Dan ketika perkataan kelepasan terjadi, dan kelepasan benar-benar terjadi. Nona ini benar-benar dipulihkan seketika itu juga, dan suaminya bilang, wow, yang begini baru kami lihat. Nah, ini dia. Ayo, bapak-bapak dan ibu-ibu, mari kita praktekkan eksekusi nama Yesus, supaya orang-orang tahu, bilang, wih, dahsyat, wow, yang begini belum pernah kami lihat. Nona ini mujizat diterima, dia pergi bercerita kepada yang lain, dan akhirnya rumah kami ini selalu ramai. Pagi, siang, sore, bahkan malam mereka datang. Kenapa? Karena terjadi kelepasan di dalam nama Yesus. Dan saya percaya Bapak dan Ibu, kita punya kuasa di dalam nama Yesus. Oke. Berikutnya yang kelima, ada kemenangan di dalam nama Yesus. Dahsyat. Kita bukan pecundang, kita bukan orang-orang yang kalah, kita adalah orang-orang yang menang, lebih daripada menang. Mungkin hari ini iblis atau setan mengintimidasi kita. Dia bilang, apa kamu itu? Kamu orang yang tidak berharga. Kamu ditolak oleh bapakmu, kamu ditolak oleh ibumu, kamu ditolak oleh keluargamu. Kamu ditolak. Terlihat mungkin kita kalah. Tetapi percayalah bahwa dari mulanya Tuhan menciptakan kita, ini kita adalah pemenang. Bahkan Alkitab berkata, kita lebih daripada pemenang. Kenapa begitu? Karena Kristus itu sendiri yang memberikan garansinya. Di dalam Yesus kita sebagai pemenang. Bahkan kita lebih daripada pemenang. Saya melayani, ada yang tidak suka. Ada yang mencoba mencari cara untuk menjatuhkan. Tapi saya tetap mempercayai bahwa saya pemenang. Akhirnya Tuhan membalikkan semua fakta. Ya, Tuhan membalikkan semua keadaan. Dan benar, kita lebih daripada pemenang. Mungkin hari ini kita dikalahkan oleh sakit penyakit. Mungkin kita dikalahkan oleh ekonomi, keuangan, barangkali. Tapi percayalah, Anda dan saya tidak bisa diubah identitas kita. Identitas kita adalah pemenang. Dan kita lepas, kita adalah lebih daripada pemenang. Hari-hari ini banyak orang yang mengalami depresi ya, karena keadaan-keadaan. Hari ini saya mendengarkan informasi, ya, berita-berita, bahkan yang terjadi di sekitar saya juga, dengan munculnya COVID ini, seolah-olah membuat banyak orang menjadi kalah. Ekonomi mereka menjadi down, keluarga mereka menjadi berantakan. Bahkan ternyata setelah COVID ini, angka perceraian begitu besar, karena sang suami di PHK atau diberhentikan, terus kemudian pendapatan menurun, dan akhirnya terjadilah hal-hal yang di luar pemikiran, yaitu terjadi perceraian dan lain sebagainya. Berantakan dan lain sebagainya. Tetapi pagi hari ini saya mau sharingkan, siapapun yang sedang mendengarkan berita ini, bahwa engkau adalah pemenang. Dalam keadaanmu, kau tetap pemenang. Sekalipun engkau sedang di bawah, tetap tidak bisa diubah. Identitas kita adalah kita pemenang. Dimanapun. Entah kita di puncak kemenangan kita, atau mungkin satu waktu mungkin kita diizinkan ada di dalam suatu posisi paling bawah sekalipun, tetap kita adalah pemenang. Dan taruh itu di hati kita bahwa kita tetap pemenang. Kenapa? Karena di dalam Yesus yang tinggal dalam kita, dia menolong kita untuk menjadi pemenang. Yang keenam, ada pertolongan di dalam nama Yesus.
Dahsyat. Ini yang saya dengan istri kami alami. Kemanapun kami pergi, Yesus adalah sumber pertolongan. Kalau kita berharap pada manusia, sangat kecil sekali pertolongannya. Bahkan tidak memuaskan. Alkitab juga berkata bahwa terkutuklah orang, manusia mengandalkan manusia. Dan saya bisa mau bilang bahwa pertolongan kita hanya datang daripada Tuhan Yesus Kristus. Waktu ketika kita menyebut Yesus, memanggil nama Yesus, maka pertolongan itu akan datang. Saya memberikan sebuah kesaksian singkat. Saya melayani di distrik, dan saya memobilisasi jemaat untuk datang ke distrik ini. Jadi saya membutuhkan kendaraan. Nah, saya menyewa sebuah kendaraan, ya Grand Max, untuk memuat jemaat untuk datang ke distrik ini. Tidak banyak, setiap minggu saya harus keluarkan $70 untuk sewa Grand Max ini. Satu ketika, saya betul-betul tidak punya uang. Gitu ya. Betul-betul tidak punya uang. Saya tanya istri saya, yang kamu punya uang nggak tidak? $70. Istri saya bilang ini, aduh sorry, maaf, saya tidak punya. Nah, saya dengan keluarga adalah tipe orang yang sedikit sulit gitu ya. Sulit sekali untuk saya datang ke orang dan bilang, Pak, tolong dong kasih saya uang dulu, 70 pinjam. Agak sedikit sulit, malu sekali gitu. Lalu saya bilang begini, hari Minggu tinggal 3 hari, ini hari Jumat. Saya percaya sebelum sampai pada hari Minggu, uang $70 itu harus ada di atas meja saya. Oke. Terus kemudian hari Jumat, hari Sabtu, istri saya bilang ini, yang bagaimana, sudah ada uangnya? Belum. Gimana dong, nanti sewa mobilnya, bayar mobilnya. Saya bilang, tenang, pertolongan kita datang daripada Tuhan. Hari Sabtu, ada yang nelpon istri saya. Seorang ibu telepon istri saya. Terus kemudian minta ketemuan. Lalu singkat cerita, ya oke, kita ada di rumah, ibu ini datang ke rumah. Datang, sampai rumah. Terus dia tidak lama. Dia hanya keluarkan sebuah amplop, terus kemudian kasih saya. Dia bilang begini, Pak, saya dari seminggu ini nggak bisa istirahat, nggak bisa tidur dengan tenang. Oh ya, kenapa? Aduh, mukanya Bapak muncul terus di muka saya. Saya dalam hati, wih keren ya, muka hitam begini, rambut keriting, bisa datang di mimpi orang. Oh haleluya, luar biasa. Ibu tuh bilang, iya Pak, aduh saya nih tidak bisa tidur nih. Muka Bapak ini muncul terus dalam mimpi. Dahsyat ya, keren. Ya dari situ saya tahu Bapak lagi membutuhkan sesuatu. Oh ya, iya Pak, ini Pak. Nah, singkat cerita, sudah Pak ya, dah, saya pulang dulu. Oke, ibu ini pergi, selesai. Lalu saya hanya bilang ini, saya percaya bahwa Tuhan, Engkau tidak main-main. Tidak mungkin dalam amplop ini daun mangga kah, daun nangka yang harus saya doakan dulu biar berubah jadi uang kan, tidak usah. Tuhan, Engkau tolong saya itu dalam titik itu aja sudah. Nah, singkat cerita, saya buka amplopnya dan ada uang $150 yang saya bisa menggunakannya untuk membayar kendaraan itu 2 kali. Wow, saya bilang, Tuhan, benar-benar Engkau sumber pertolongan. Dan saya menyaksikan kesaksian ini di depan jemaat. Jemaat berapi-api. Mereka bertambah semangat. Dan mereka tahu bahwa pertolongan datang daripada Tuhan. Nah, saya percaya bahwa di dalam ruang Zoom kita pagi hari ini dan juga Facebook, Instagram, maupun juga YouTube, percaya saja, hari ini mungkin engkau sedang membutuhkan pertolongan. Percaya saja, pertolongan kita datang daripada Yesus Kristus. Dia bilang ini, apa juga yang kamu minta, aku akan melakukannya. Amin. Oke, yang terakhir, ada damai sejahtera di dalam nama Yesus. COVID-19 ini membuat orang menjadi takut, bahkan menjadi stres. Angka bunuh diri di Jepang meningkat lebih tinggi. Di Indonesia, bahkan di Timor Leste juga banyak yang stres, banyak yang takut untuk keluar, lain sebagainya. Dan seolah-olah membuat ruang gerak kita menjadi sangat terbatas. Saya bisa mau bilang kembali bahwa ada damai sejahtera di dalam Yesus. Bahkan dia berjanji bahwa damai sejahtera yang kuberikan tidak sama seperti damai sejahtera yang dunia berikan. Mari kita percaya begini, bahwa
Anda dan saya ada dalam perlindungan Tuhan. Karena damai sejahtera yang Tuhan taruh di dalam kita. Keluarga kita akan dibentengi, dilindungi, disertai oleh Tuhan. Bisnis kita akan tetap di backup sama Tuhan. Saya berdoa dalam nama Yesus. Mungkin teman-teman ada yang mengalami penurunan di dalam bisnis, dalam pekerjaan hari ini. Bahkan mohon maaf, mungkin yang sedang menyaksikan acara ini, mungkin Anda mengalami masalah di dalam pekerjaan. Tetapi percaya saja bahwa Tuhan menaruh damai sejahtera di sini. Sehingga kita dapat mengucap syukur dalam semua keadaan kita. Dan percaya bahwa ada kuasa yang besar waktu ketika engkau berkata, Tuhan, aku mengucap syukur untuk keadaanku. Ada power, ada kuasa di dalam ucapan syukur. 5 roti dan 2 ikan, Yesus Kristus mengangkatnya dan mengucap syukur, dan terjadi mujizat yang luar biasa dahsyat. Dan saya percaya, keadaan kita hari ini, percayalah bahwa ada damai sejahtera yang Tuhan taruh dalam setiap kita. Dan saya menutup dengan sebuah ayat dari Kisah Rasul 3 ayat 6. Saya akan membacakannya buat kita bersama-sama. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah. Dengan kata lain, Petrus bilang begini, saya tidak punya uang, saya tidak punya harta, saya tidak punya kedudukan, saya tidak punya apa-apa. Saya punya Yesus. Mau tidak? Demi nama Yesus, orang Nazaret, berjalanlah. Seketika itu juga orang yang lumpuh berjalan. Bapak dan Ibu, saya mengakhiri seri kita pagi ini. Kita tidak punya apa-apa. Jangan kita andalkan emas, perak yang ada pada kita. Jangan andalkan kekayaan kita, karena sangat, bahkan tidak dapat menolong. Jangan andalkan posisi kedudukan. Minta maaf, mungkin ada gembala-gembala di sini. Minta maaf ya, Bapak dan Ibu. Ya, posisi tidak dapat menolong. Hanya Yesus yang dapat menolong. Ya, Petrus dengan tegas, emas dan perak tidak ada padaku. Tapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Yaitu demi nama Yesus Kristus, berjalanlah. Seketika itu dia berjalan. Pagi hari ini saya percaya bahwa waktu ketika Bapak dan Ibu memperkatakan nama Yesus, maka nama itu mempunyai daya cipta yang begitu besar. Mempunyai daya ledak yang begitu besar. Yang akan mengubahkan keadaan yang tidak baik menjadi baik. Yang tidak mungkin menjadi mungkin. Yang tidak bisa menjadi bisa. Saya tidak sekedar menjadi saksi. Ya, karena untuk menjadi saksi di dalam sebuah persidangan di ruang pengadilan, saya harus melihat kejadian itu. Yang real. Lalu kemudian saya akan dipanggil oleh hakim menjadi saksi. Dan saya mau berkata bahwa saya adalah saksi daripada hal-hal yang Yesus Kristus kerjakan hari ini yang begitu dahsyat. Jadi saya tidak sedikit pun meragukan nama Yesus. Nama Yesus itu dahsyat. Dan saya merekomendasi untuk kita semua sama-sama percaya bahwa dalam nama Yesus, apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.